Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita bersyukur pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan minggu Kamis tanggal 26 September 2024. Saya percaya seluruh saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, renungan malam pada hari ini kembali masih dengan tema bersama-sama kita bagaimana bisa mengelola hidup dengan baik sebagai orang percaya. Dan hari ini salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita agar kita bisa mengelola hidup dengan baik adalah kita harus belajar dan benar-benar berusaha untuk hidup di dalam roh. Tanpa kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kita, maka kita tidak akan bisa mengelola hidup kita dengan baik. Hidup kita akan menyeleweng dan menyimpang dari kebenaran firman bila kita tidak taat terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan hari ini kita sama-sama akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Galatia 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, keinginan roh dan keinginan daging itu sangat bertentangan satu dengan yang lain. Saudara harus membaca ayat paralel yang lain juga yang dicatat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Di dalam ayat yang kelima dalam Roma pasal 8 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Selanjutnya ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu kita lompat ke dalam ayat yang ke-13, di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, nanti kalau saudara membaca lagi di ayat yang ke-14, di situ dikatakan kita ini memiliki roh Allah di dalam diri kita, yang adalah Roh Kudus itu sendiri yang berdiam di dalam kita. Karena itu kita tidak bisa lagi hidup dalam perbudakan kedagingan, perbudakan dosa. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam roh adalah hidup dipimpin di dalam kuasa roh. Artinya saudara benar-benar hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa tahu dan mengerti firman Tuhan kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan? Tidak salah kita seringkali kalah dengan keinginan daging kita, malah berbuat dosa dan mengecewakan Tuhan dan sesama kita tentunya. Karena itulah Tuhan di dalam firman-Nya mengingatkan kita agar kita hidup di dalam roh. Jangan mengikuti keinginan daging, tetapi benar-benar bersekutu dengan Tuhan dalam kedekatan kuasa firman-Nya, dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Saat kita konsentrasi dan sibuk dengan firman Tuhan, memikirkan hal-hal dari firman Tuhan, maka saat itu pula roh akan memimpin kita, maka perbuatan daging itu semakin lama akan semakin lenyap dalam diri kita. Kita harus waspada karena orang yang mau mengelola hidup dengan baik tidak bisa kalah terus-menerus dengan keinginan daging, lalu tunduk kepada kuasanya. Namun orang yang bisa mengelola hidup dengan baik di dalam Tuhan adalah orang yang bisa menguasai dagingnya, bisa menguasai nafsunya, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam Galatia 5 itu dinyatakan beberapa contoh perbuatan kedagingan. Dalam ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya, yang tidak ada dalam kategori ini, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dikategorikan sebagai perbuatan kedagingan, karena ada kata dan sebagainya di sana. Dan Paulus mengingatkan
kepada jemaat Galatia agar mereka meninggalkan semua itu. Bahkan Paulus berkata dia dulu juga seperti itu. Tapi kalau kita sudah terima Yesus, kita tidak bisa lagi hidup di dalamnya. Karena orang-orang yang demikian tidak akan mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang percaya tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Kita mungkin masih bisa jatuh sesekali karena kita masih hidup di dunia ini, namun kita bangkit lagi. Terus grafiknya makin hari makin naik dan kita makin mengarahkan direction atau tujuan hidup kita kepada Tuhan, bukan lagi kepada dosa dan kedagingan. Biarlah renungan malam pada malam hari ini mengingatkan kita semua. Mari kita koreksi diri, introspeksi diri, apakah masih banyak atau masih ada kegiatan-kegiatan atau keinginan-keinginan daging atau dosa-dosa daging yang masih senang kita lakukan dan kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kalau itu ada, kita harus bertobat, karena orang yang tidak bertobat akan menerima disiplin dari Tuhan. Bentuknya seperti apa? Saya tidak tahu, namun Alkitab mengatakan bisa saja melalui sakit penyakit dan teguran dari Tuhan, bahkan ada juga yang kehilangan nyawa. Karena itu kita harus berhati-hati. Dan mari mulai belajar hidup dalam roh. Mari setia kepada firman Tuhan. Mari setia kepada ibadah. Mari setia kepada hubungan kita dengan Tuhan. Membangun rohani kita yang baik di dalam Tuhan. Karena dengan demikianlah kita bisa mengalahkan keinginan daging. Haleluya, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa, hidup di dalam roh, sehingga kita bisa mengelola hidup kita dengan baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.